Seorang pria Florida ditangkap karena mengeluarkan chimichangganya di Taco Bell. Dan sayangnya, aku tidak sedang membicarakan burrito. Apakah mereka seperti masuk tanpa izin atau semacamnya? Bukan bro, alat kelaminmu terlihat saat aku mendatangimu setelah mereka bilang kamu telah memainkan alat kelaminmu. Jika kamu pikir itu sudah aneh, kasus ini berubah jadi makin aneh. Aku juga punya ikan peliharaan. Di mana ikan peliharaanmu? Di sana, Dia tidak berbohong, dia memang punya ikan peliharaan. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sekarang, mudah sekali membuat banyak lelucon Taco Bell dengan kasus ini. Para petugas sheriff mengatakan dia lagi baja blast dan dia mengeluarkan chimichangganya. Sekarang, kedua ungkapan itu tidak ada hubungannya dengan burrito atau minuman tersebut. Ini tanggal 28 Mei 2026. Kita berada di Flagler County, Florida, di Taco Bell yang terletak di Jalan Negara 100. Ini baru saja sebelum jam 1 pagi, dan saya yakin staf Taco Bell sudah sering melihat kunjungan aneh di larut malam. Tapi yang satu ini jelas paling keterlaluan, atau mungkin lebih tepatnya, paling burrito. Karena menurut cakakan pengadilan, karyawan Taco Bell menelpon untuk melaporkan seorang pria yang, kutip, sedang memainkan alat kelaminnya di depan restoran cepat saji tersebut. Apa yang kamu lakukan, Brandon? aku sedang menggunakan WiFi. 2497 kontrol. Oke, untuk apa kamu menggunakan Wi-Fi? Aku harus pergi ke suatu tempat dan aku butuh Google Maps buat ke sana. Oke. Kamu mau pergi kemana? Aku harus pergi ke Jacksonville. Petugas Kabupaten Flagler mengidentifikasi dia sebagai Brandon Irizarry yang berusia 28 tahun. Dan Brandon mengklaim bahwa dia tidak memamerkan dirinya. Ia bilang celananya memang tidak pas. Yang mana yang salah? Apa yang salah? Saya akan jelaskan sebentar lagi. Tolong tetap letakkan tanganmu di belakang ya. Apakah kamu tunawisma? Ya, Oke. Kamu punya mobil atau semacamnya? Enggak. Baba, banyak orang. Sini, kamu bawa identitas? Tidak. Oke, kenapa celanamu turun? Karena celanaku tidak muat. Ini celana pendek sepeda yang nggak muat, lihat. Ini bener-bener longgar. Jadi celanamu benar-benar melorot seperti itu. Celananya longgar, bener-bener kalau aku melangkah, celananya bakal jatuh lagi. Dan aku tunawisma, jadi aku nggak punya pakaian yang bener-bener pas. Baiklah, Aku akan membacakan sesuatu untukmu, oke? Karena kamu sedang ditahan sekarang. Kamu tidak bebas untuk pergi. Kamu berhak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu berhak untuk berbicara dengan pengacara dan meminta dia hadir bersamamu saat kamu diinterogasi. Jika kamu tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu dalam setiap interogasi jika kamu menginginkannya. Kamu bisa kapan saja memutuskan untuk menggunakan hak-hakmu dan tidak menjawab pertanyaanku atau memberikan pernyataan apapun. Kamu mengerti hak-hakmu? iya. Jadi ada apa? Kamu pakai Wi-Fi. Iya, aku pakai WiFi karena aku tersesat dan ponselku mati. Jadi aku isi daya ponselku di sana. Barang-barangku aku taruh di sana sambil mengisi daya. Dan WiFi di sana tidak berfungsi. Jadi aku kesini untuk pakai WiFi supaya aku bisa jalan lagi. Karena aku nggak punya tempat untuk, maksudku aku nggak punya GPS dan aku nggak punya tempat tujuan. Jadi aku berusaha pergi ke Jacksonville ke rumah sepupuku. Ya. Dan dia akan memberiku tempat untuk tinggal. Nah, Brandon awalnya bilang cuananya kebesaran, lalu dia bilang sedang membersihkan diri. Para petugas mengatakan mereka tahu apa yang mereka lihat. Menurut laporan kejadian, kutipannya, begitu Brandon menyadari aku adalah petugas penegak hukum, dia langsung menarik celananya ke atas dan menurunkan sweaternya untuk menutupi dirinya. Individu tersebut terlihat melakukan perilaku yang sesuai dengan tindakan cabul dan memperlihatkan alat kelaminnya secara tidak senonoh di depan pintu masuk Taco Bell. Brandon awalnya mengatakan bahwa dia menggunakan Wi-Fi Taco Bell karena Wi-Fi Starbucks udah tidak berfungsi lagi. Pengajuan tersebut juga menyatakan, perlu dicatat bahwa Brandon berdiri di area publik yang mudah diakses dan terlihat oleh pengendara dan pejalan kaki, serta karyawan di dalam restoran Taco Bell. Apakah kamu membawa kartu identitas? Aku tidak perlu kamu mengeluarkannya dari saku atau semacamnya. Tapi sebutkan nama depanmu saja. Brandon. Coba eja buat saya. Brandon. Brandon, apa nama belakangmu? IRI. I-R-I. ZDAR1. Irizarry, tanggal lahir Anda kapan? Kamu punya inisial tengah, Brandon? Saya tidak tahu. Kalau saya punya, saya tidak tahu. Atau kamu punya SIM? Pernah punya SIM dari luar Florida? Tidak. Dari mana itu? Hanya di Florida. Kamu hanya pernah tinggal di Florida?
Tapi kamu belum pernah punya SIM, kan? Tidak, saya pernah punya SIM. Hanya saja sudah lama saya tidak punya. SIMmu dulu dari mana? Di Florida. Di Florida, dan kamu tidak tahu nama tengahmu? Tidak. Dan itu Irizary? Iya. Sari? Iya. Apa mereka masuk tanpa izin atau semacamnya? Bukan, bro. Penismu terlihat saat aku mendekatimu setelah mereka bilang kamu sudah menyentuh dirimu sendiri. Jadi ada apa dengan itu? Aku sedang membersihkan diriku sendiri. Kamu sedang membersihkan dirimu sendiri? Iya. Apa kamu biasanya membersihkan dirimu di depan tempat usaha yang terbuka? Aku tidak tahu di mana ada kamera. Aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma membersihkan diriku sendiri. Maksudku ada sesuatu di bagian bawahku dan terasa gatal. Aku tidak bermaksud memamerkan diriku atau semacamnya. Charlie 224 telepon. Bisakah kamu menyalin satu di akhir area kerja depan dari? Ya, aku belum mandi atau apapun selama sebulan, jadi Nama depannya Brandon. Bravo, Romeo Alpha, November. Delta Oscar November. Nama tengah atau koreksi, nama belakang. India Romeo India Zulu Alpha Romeo Romeo Yankee. Tanggal lahirnya akan menjadi Dia sudah dibacakan hak-haknya. Tolong tunggu sebentar, saya akan menindaklanjutinya dengan dia. Tapi staf Taco Bell, mereka jijik dengan apa yang mereka lihat. Ada apa hari ini? Dia berdiri tepat di sini. Kalau kamu ingin melihat di mana aku sekarang, Aku sangat ingin. tidak, dia tidak terekam kamera. Oke. Dia muncul seperti titik buta sempurna di kamera. Oke, saya tidak punya sepatu anti-slip. Jadi saya tidak mau kembali ke sana dan patah leher. Jadi kalau dia tidak terekam kamera, saya tidak peduli. Benar-benar tidak tertangkap kamera di area bayangan itu. Sepertinya dia tahu harus kemana. Jadi saya pergi ke kamar mandi dan kamu bisa melihat dia di jendela ini. Dan dia benar-benar membuat saya ketakutan. Saya sampai bilang, wah. Dia ada di jendela samping itu. Dia seperti sedang menatap. Dan dia pergi ke kamar mandi. Setelah itu, aku pergi ke kamar mandi. Jadi, aku berniat memukul dinding saat lewat dan berkata, "Pergi sana." Aku pernah melihat pria ini di sini sebelumnya dan pernah memintanya pergi. Aku tidak pernah tahu itu yang dia lakukan. Agak jijik juga. Itulah yang kulihat. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku melihatnya. Apa yang kamu katakan? Aku baru saja melihatnya menatap dan dia benar-benar membuatku takut. Jadi, kamu benar-benar melihatnya. Jadi, dia orang yang ingin kamu ajak bicara. Kamu mau ke sini? Tentu. Jadi jelas dia berdiri di sudut yang sama tempat aku berhenti. Astaga, aku bisa-bisa patah leher. Ya, jadi kamu lihat dia berdiri di sudut ini, benar? Ya, Lalu apa yang kamu lihat saat kamu berjalan melewatinya? aku hanya sekilas melihat tangannya di atasnya. Ya, dan ya, Dan ponselnya juga seperti ini. Oke? Jadi dia sedang menonton sesuatu. menonton sesuatu dan menggunakan tangan kanan atau kirinya. Dia memegangnya. Ponselnya ada di pangkuannya. Silakan, apakah kamu membawa kartu identitasmu? Tidak. Kamu mau ambilkan untuk saya, bos? Kamu mau ambilkan untuk saya, atau kamu sudah punya? Saya bisa cek. Harusnya ada di mobil saya. Saya hampir tidak pernah mengeluarkannya. Apakah kamu selalu bekerja di sini? Saya merasa pernah bicara denganmu sebelumnya, entah kenapa. Saya cukup sering di sini. Ngomong-ngomong, apa kamu pernah dipanggil ke Checkers di seberang kota? Dulu kamu kerja di sana, bro. Dari situlah aku mengenalmu. Iya, aku dulu kerja di sana, lalu aku ditawari kerja di sini. Jadi tentu saja, bro. Dan apakah kamu bersedia menulis pernyataan tertulis untukku tentang apa yang baru saja kamu lihat hari ini? Ya. Kamu mau? Terima kasih banyak, biar aku ambil itu. Aku tahu ini cukup sibuk. Apa kamu akan kembali masuk ke dalam? Iya. Iya, aku akan bawa semuanya kembali ke dalam bersamamu. Dan aku akan siapkan pena dan semua yang kamu perlukan untuk menulisnya, oke? Terima kasih banyak. Kalau kamu sudah selesai, ayo kita buka pintunya.
rumah buku akan mengikuti jalan itu. Aku hanya perlu membuat dia memberikan pernyataan. Apakah kamu melihat sesuatu yang lain, Hershey? Apakah ada yang lain? Dia hanya mencoba membersihkan buah zakarnya dan dia langsung terjatuh. Hanya membersihkannya saja. Iya. Saya tidak bermaksud terlalu pribadi, tapi saya punya kutu di buah zakar saya dan rasanya gatal. Terserah kamu, itu keputusanmu, oke? Bagian atas ini adalah surat pernyataan bahwa kamu tidak ingin melanjutkan. Kamu adalah korban. Pada akhirnya, memang begitulah adanya. Apa yang kamu lihat hari ini itu tidak benar. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu lihat, kan? Siapapun itu, kamu tetap korban kejahatan, oke? Jadi bagian atas itu artinya kamu tidak ingin melanjutkan. Bagian bawah adalah keinginanmu untuk melanjutkan, oke? Oke. Jadi kamu tinggal isi salah satunya untuk saya, dan saya punya sesuatu lagi untukmu. Saya punya satu pertanyaan. Yap. Saya sangat penasaran. Apakah dia masih melakukannya saat kalian semua datang? Jadi saat saya datang, saya agak terlambat. Jelas, panggilan itu masuk, jadi saat Anda mengamatinya. Dan kemudian saat saya datang, dia masih di tempat parkir memperlihatkan dirinya. Tapi pada saat itu, dia tidak sedang melakukan aksinya. Jadi saya hanya penasaran. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memberitahu saya atau tidak. Ya. Saya sama sekali tidak tahu siapa nama orang ini. Kamu tidak perlu menulis itu. Oke, jadi cukup nama depan dan belakang saya saja. Ya, ini adalah surat pernyataan bahwa kamu tidak ingin melanjutkannya. Oke, ya. Kamu tidak punya? Oke. Ya, cukup nama depan dan belakang saja. Kalau dia kena pelanggaran masuk tanpa izin, itu sudah cukup. Tanda tanganmu di sini untuk saya. Maaf sekali. Aku nggak tahu caranya, seperti membersihkan sesuatu. Itu sama sekali tidak bersih. Terserah kamu mau mengucapkannya bagaimana. Ya, tidak. Maksudku, kamu bisa mengerti apa yang kutulis. Tangan di dirinya sendiri. Aku kira maksudmu itu dia memegang alat kelaminnya. Iya. Iya, oke, aku mengerti, bro. Kamu mau mengangkat tangan kananmu untukku? Kamu bersumpah untuk menegaskan bahwa semua yang kamu nyatakan adalah benar sesuai pengetahuan. Ya, Kamu akan menandatangani di sini untukku. tentu saja. Aku benci tanda tanganku. Hampir saja. Tidak apa-apa, bro. Semua baik-baik saja, bro. Yang ini, huruf R-nya jauh lebih tinggi daripada yang ini. Itu biasa terjadi. Sama saja caranya. Sejujurnya, Aku hanya terkejut. Aku masih ingat cara menandatangani namaku. jadi itu nama belakang saya, oke? Itu, lalu ini nomor kasus hari ini, oke? Ini brosur Anda. Ini yang kami berikan untuk orang-orang yang menjadi korban kejahatan. Apakah Anda ingin salinannya? Tidak. Tidak, saya rasa tidak. Jadi jika Anda hanya ingin menuliskan nama dan informasi serta nomor telepon, Anda tidak harus mencantumkan nomor telepon Anda. Anda bisa mencantumkan nomor toko. Sejujurnya, saya tidak tahu saat ini. Saya tidak tahu, tapi Anda bisa mencari. Saya cari dengan cepat. Oke. Menurut laporan kejadian, setelah mendapatkan pernyataan lisan dan tertulis dari Ryland serta pengamatan saya, ditemukan bahwa Brandon Irizarry telah memperlihatkan organ seksualnya dan melakukannya di depan umum di properti pribadi Taco Bell, sebuah tempat yang ramai dengan kendaraan yang masih berada di drive-thru. Sekarang, kamu mungkin berpikir, oke, episodenya selesai, dia sudah ditangkap dan sebagainya. Tapi ada satu hal terakhir yang kabarnya dibawa Brandon yang membuat kasus ini jadi berubah arah. Saya punya ikan peliharaan. Juga, di mana ikan peliharaan? Di sana. Itu ada di mangkuk besar di sana. Ini semua barang-barangmu. Iya. Hei, ada sesuatu di sana. Tepat di sana. Benar-benar 5 kaki dari tempat kamu duduk tadi.
Aku tidak, aku pikir dia sedang menjalankan misi. Dia tidak bohong. Dia punya ikan peliharaan. Dia benar-benar punya ikan peliharaan. Sungguh, dia punya ikan peliharaan. Satu ikan, dua ikan. Ya. Aku tidak melihat makanan ikan. Di mana makanan ikannya? Di mana? Mungkin ada di bukuku. Ah, itu disebut aerator. Hei, kenapa kamu buang air di depan pintu mereka? Aku memang apanya? Jangan menyangkal itu. Siapa lagi yang ada di sini untuk buang air besar di depan pintu rumahmu? Aku nggak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ya, karena kamu sudah buang air besar. Aku nggak buang air besar. Seseorang benar-benar buang air besar di depan pintu mereka. Ada orang lain di sini. Aku nggak ngambilnya. Aku nggak makannya. Itu saja. Kamera? Aku yakin mereka punya. Iya, beberapa. Ini masih segar, masih ada lalat di atasnya. Aku bukan bayi tahu. Aku cuma pergi ke kamar mandi. Di tempat umum. Malam ini kamu benar-benar numpuk masalah, bro. Maksudku, kamu juaranya. Ya, sekarang aku juga jijik. Entah ini semua hanya kebetulan atau semuanya memang mengarah pada satu kesimpulan. Aduh, jadi itu kelihatannya buruk, bro. Malam ini memang tidak bagus buatmu. Apa? Aku bilang itu secara langsung. Bro, jangan coba-coba bilang ke aku sekarang kalau itu omong kosong yang baru saja aku lihat. Aku punya 10 anjing sekarang. Seumur hidupku, aku selalu punya anjing. Dan aku sudah sering melihat kotoran manusia, sayangnya. Selama 10,5 tahun bekerja di pekerjaan ini. Jadi jangan ada yang coba bilang ke aku kalau itu ulah anjing. Ya, aku cuma bilang apa yang aku lihat dan apa yang para saksi lihat. Kamu akan masuk penjara, oke? Maksudku, bahkan celana dalammu juga turun, bro. Turun. Aku sendiri ya, kalau kamu lihat aku, semuanya gatal karena gigitan tangan. Semua yang aku. Bahkan adalah bersihkan. Baiklah. Ya, kamu akan masuk penjara. Sebuah kantong plastik. Ada sesuatu di sisimu. Kamu ingin menyingkirkan mereka yang mencoba menangkapku. Seperti salah satu dari mereka. Kamu mengaktifkan dan M. Temukan satu di M. Pakai lagi. Pakai sandalnya lagi. Saya ditangkap karena apa? Tindakan mempertontonkan diri secara cabul dan tidak senonoh. Apa itu maksudnya? Itu artinya mempertontonkan auratmu di tempat umum. Apakah itu seperti pelanggaran berat? Apakah itu termasuk pelanggaran berat atau bagaimana? Saya rasa itu akan dianggap sebagai pelanggaran ringan. Kamu tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Untuk ini? Tidak. Kamu belum pernah melakukan ini di tempat lain? Tidak. Oke, jadi ini akan menjadi pelanggaran ringan. Tunggu. Seperti, bisakah aku mendapatkan yang pertama darimu? Pertama-tama. Celanaku melorot. Jadi tarik saja ke atas. Boleh aku minta sesuatu? Boleh beberapa barangku ikut denganku? Tasmu akan ikut denganmu. Makananmu mudah basi.
Kami tidak bisa membawanya ke penjara, jadi akan dibuang. Jadi ini bukan ke kantor polisi, tapi ke penjara. Nintendo Switch-mu dan semua barang seperti itu. Apapun yang ada di tas-tas itu akan ikut bersamamu. Oke. Duduklah. Ponselku masih di... Aku bantu kamu. Bro, Oke, sudah dapat. Brandon, kamu bilang kamu pernah ditangkap sebelumnya. Iya. Untuk apa? Ini hanya pencurian kecil-kecilan. Aku dapat 1. Apa namanya? Tuduhan melarikan diri. Aku kena tuduhan perusakan. Kurasa itu saja. Aku tidak yakin yang lainnya. Kurasa juga pernah melawan saat ditangkap. Apakah itu tuduhan melarikan diri? Ya, aku kena tuduhan melarikan diri karena aku mencoba untuk dirawat paksa di rumah sakit jiwa, tapi mereka malah menangkapku. Dan aku kena serangan panik, lalu kabur karena aku ingin pergi ke rumah sakit jiwa saja. Dan itu semua terjadi di Florida Selatan. Iya. Brandon Irizarry dibawa ke penjara Kabupaten Flagler. Untuk ikan peliharaannya, para deputi kemudian memberi nama panggilan Baja Blast pada ikan itu dan ikan tersebut dipindahkan ke Lembaga Kesejahteraan Hewan Kabupaten. Catatan pengadilan online menunjukkan Brandon Irizarry melepaskan haknya untuk mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan dan tidak membantah tuduhan tersebut. Ia dilaporkan dijatuhi hukuman masa percobaan. Kemudian, dia melanggar syarat masa percobaannya ketika dia ditangkap pada awal Juni. Untuk pelanggaran tersebut, dia diperintahkan untuk menjalani hukuman 120 hari di penjara. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini pada hari Senin dengan kasus lainnya.